Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Febriandini dengan NIM 34022000089. Pada kesempatan video kali ini, saya bakal bikin video mengenai bagaimana sih cara menghitung frekuensi dan validitas instrumen guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Sebelumnya, di sini terdapat soal yang telah dosen berikan. Nah, pertemuan 9 ya. Dengan penjelasan mengenai menghitung frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, dengan rumus di Excel untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud digunakan rumus kontif rank kriteria. Nah, penjelasannya mengenai rank yaitu suatu kumpulan data yang akan diproses. Sedangkan kriteria angka berapa yang akan dicari. Sedangkan validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen, digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total dengan rumus Pearson, array 1, array 2, dengan penjelasan array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Sedangkan array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, di pertemuan 9 ini akan dibahas yang berkaitan dengan apa saja yang kita lakukan dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang menggunakan metode pengelolaan data kuantitatif. Penelitian yang berkaitan dengan data-data hasil subway dan hasil observasi sebelumnya mengelola data, tentunya kita sudah mereka hasil kuesionernya. Jadi, pada saat peneliti itu harus menyiapkan kuesioner. Nah, dalam data ini saya sudah mendapatkan hasil kuesionernya. Setelah memperoleh hasil data kuesionernya, yang akan kita lakukan selanjutnya menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, di sini saya sudah mendapatkan datanya dengan judul skripsi, kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli, atau bisa kita sebut dengan penelitian pada 20 toko di Ciamis. Di dalam penelitian ini yang kita teliti ada 3. Yang pertama, kualitas pelayanan sebagai X1, jumlah pengunjung sebagai X2, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli sebagai Y1. Nah, jadi jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk melakukan penelitian ini, kita memiliki rentang skor dan analisis record. Nah, skornya ada 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ceritanya di sini saya sudah mempunyai pernyataan-pernyataan, 10 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pernyataan. 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pengunjung dan 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pembeli. Nah, ketiga variabel ini saya berikan ke pembeli dan menyuruhnya untuk mengisinya. Setelah mereka mengisi semuanya, kita akan memperoleh angka seperti ini. Nah, ini kualitas pelayanan pramuniaga. Misalkan 10 pernyataan. Nah, seperti ini 10 pernyataan dan 20 responden. Nah, responden pertama menyelesaikan pernyataan nomor 1 sampai dengan 10, yaitu dengan 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, sampai ending. Nah, setelah direkap, untuk menghitung frekuensi dan validitas instrumen, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu total skor dan rata-rata skor. Nah, untuk mengisi total skor dengan cara mengklik ini,
lalu kita blok seperti ini, lalu kita auto zoom. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mengisi rata-rata skor dengan cara menggunakan rumus sama dengan dibagi 10 pernyataan, enter. Kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengisi frekuensi, nah di sini kita gunakan rumus sama dengan countif. Lalu kita gunakan C4, dikunci ya menggunakan F4, kemudian titik 2, C23, lalu kita kunci, kita titik koma, lalu B27. Nah, yang ini. Kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Nah, setelah ini kita tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik lagi sampai bawah. Nah, kemudian kita blok ya. Kita blok semuanya. Kemudian kita auto zoom. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi semua jumlahnya harus sama ya, seperti ini. Untuk selanjutnya, uji validitas. Nah, di sini rumusnya menggunakan person. Nah, ini. Kemudian enter. Nah, setelah ini kita tinggal tarik ke samping. Nah, akan hasil seperti ini. Nah, ini semuanya valid ya, karena lebih dari 0,3. Jadi keterangannya adalah valid. Selanjutnya, untuk mengisi tabel validitas, kita tinggal copy dari sini saja. Kita klik, kita blok. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu paste spesial. Kemudian value dan transfer dan oke. Nah, maka akan berpindah secara otomatis seperti ini. Selanjutnya untuk jumlah pengunjung, sama halnya seperti tadi, seperti kualitas pelayanan. Untuk mencari total skornya, kita blok, lalu kita auto zoom. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan sama dengan F4, pernyataannya 10, kemudian enter, lalu kita tinggal tarik sampai bawah. Nah, kan seperti ini. Dan frekuensi kita isi menggunakan rumus countif. C4 dikunci, titik 2, C23, kita kunci lagi, titik 2.
kemudian enter. Dan jika hasilnya sudah seperti ini, kita tinggal tarik. Nah, seperti ini. Jika nilai lebih dari 0,3, berarti ini nilainya dikatakan valid. Kita kasih keterangan, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi tabel validitas. Bagaimana cara mengisi tabel validitas? Dengan cara copy paste, lalu kita ke sini, kemudian klik kanan, paste spesial, value dan transpose, lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya jumlah pembeli Y1 sama halnya seperti kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Kita blok, kemudian kita auto sum, dan untuk mencari rata-rata sama dengan, kemudian dibagi 10 pernyataan, kemudian dan kita tinggal tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya frekuensi kita isi menggunakan rumus countif, lalu C4, kita kunci, Nah, jika sudah seperti ini, sama halnya seperti tadi, kita tarik, kemudian kita tarik lagi ke bawah, kemudian kita blok, lalu auto sum, seperti ini. Nah, kemudian uji validitas menggunakan rumus sama dengan person jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik. Nah, nilainya berarti dikatakan valid jika lebih dari 0,3. Jadi kita kasih keterangan di sini valid. Kita tarik seperti ini. Nah, di atas di sini ada tabel validitas, kita isi dengan cara copy tabel uji validitasnya, kita copy, lalu di sini kita klik kanan, paste spesial, value, transpose, lalu oke. Nah, maka akan berubah secara otomatis seperti ini. Untuk unjuk kerja pertemuan 9 dicukupkan sekian. Video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam tahap proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.